Apa artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah, itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman dapat menangkap intisari dari video tersebut? Video tersebut merupakan salah satu bentuk contoh bagaimana urgensi pentingnya untuk mengasah kemampuan membaca dan menulis, khususnya pada siswa Indonesia. Akan tetapi, perlu disadari bahwa kenaikan peringkat PISA tidak berimbang dengan skor hasil belajar secara internasional dari masing-masing literasi yang diukur, yang mana skor mengalami penurunan dari hasil PISA sebelumnya. Pada satu sisi, hasil minor tersebut tentu saja mengecewakan. Akan tetapi, pada sisi lain, hal ini mestinya dapat dijadikan bahan evaluasi dan refleksi bersama untuk memperbaiki sektor pendidikan ke depannya. Terlepas dari kontroversi yang ada pada hasil yang dirilis oleh PISA di atas, secara jujur kita harus mengakui bahwa tingkat literasi pelajar di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pelajar dari negara-negara lainnya. Banyaknya kasus berita hoaks menjadi bukti sahih tentang sulitnya masyarakat kita dalam mencerna informasi yang diterima. Kemampuan membaca dan mencerna informasi dari bacaan secara kritis menjadi satu permasalahan urgent yang harus diselesaikan. Pada tataran kemampuan menulis misalnya, banyaknya siswa yang memilih jalan instan dengan menjiplak karya orang lain demi memenuhi tuntutan penugasan dari guru, yang menjadi kasus memprihatinkan yang banyak kita hadapi. Jalan instan yang dilakukan oleh siswa diakibatkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kemampuan menulis siswa yang tergolong masih rendah.
Siswa merasa kesulitan untuk menguasai kemampuan menulis, sehingga mereka memilih untuk melakukan kecurangan dalam pembelajaran menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk menuangkan ide atau gagasan yang ada dalam pikiran melalui bahasa tulisan, sehingga dapat dibaca dan dipahami orang lain. Melalui tulisan, seseorang dapat menyampaikan makna, ide, pikiran, dan perasaannya melalui rangkaian kata-kata tertulis. Kemampuan menulis seharusnya sudah dapat dikuasai dengan baik oleh siswa. Akan tetapi, masih banyak siswa yang menganggap kegiatan menulis merupakan hal yang sulit. Kesulitan dalam menguasai kemampuan menulis siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor lingkungan sekolah merupakan faktor yang sangat memengaruhi kesulitan tersebut. Selama ini, pada pembelajaran menulis, guru hanya menekankan pada pemberian materi, tanpa adanya penugasan untuk kerja menulis. Padahal, pemberian materi tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan siswa, perlu adanya latihan rutin yang dilakukan. Mentoring menjadi salah satu wujud upaya nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berliterasi, khususnya di kalangan generasi muda Indonesia. Mentoring mencoba menjawab tantangan dan permasalahan tersebut dengan menjadi platform digital unggulan yang berfokus pada pengembangan sektor literasi. Mentoring menyediakan program peningkatan literasi secara holistik, komprehensif, serta dapat diakses secara luas dan tanpa batas. Mentoring akan menjadi wadah untuk siswa dari berbagai sekolah di penjuru Nusantara agar dapat memiliki karya yang mampu dibanggakan. Mentoring akan memberikan pendampingan secara penuh kepada para siswa, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menghasilkan karya yang original. Aplikasi mentoring membantu siswa dalam menyelesaikan tugas menulis yang diberikan oleh guru. Tugas tersebut tidak hanya dalam bidang ilmiah, namun juga non-ilmiah. Siswa kemudian akan diberikan umpan balik mengenai tulisan yang telah mereka buat. Timbal balik tersebut akan terus dilakukan hingga tulisan siswa telah memenuhi indikator penilaian karya. Selain mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, guru juga akan sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi ini. Kemudian, bagaimana dengan fitur-fitur mentoring? Simak slide berikut. Langkah pertama ialah teman-teman harus memiliki akun, yaitu bisa mendaftarkan melalui akun Google, kemudian memiliki akun dengan klik menu daftar. Fitur selanjutnya ialah teman-teman akan menemukan beberapa daftar ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sini teman-teman bisa memilih satu yang akan menjadi mentor teman-teman. Selanjutnya, setelah menemukan salah satu ahli atau mentor yang cocok dengan bidang teman-teman, teman-teman bisa langsung klik konfirmasi untuk diberikan tanggapan lebih lanjut atau umpan balik mengenai karya teman-teman. Seluruh fasilitas yang diberikan oleh mentoring bertujuan untuk meningkatkan literasi sekolah. Mentoring berperan sebagai fasilitator untuk sekolah yang ingin mengembangkan literasi guru maupun siswanya. Sebagai penutup, mentoring merupakan platform konsultasi karya, baik karya ilmiah maupun non-ilmiah sesuai dengan bidang peminatan siswa. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu siswa menyelesaikan tugas menulis yang diberikan oleh guru, baik yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Siswa akan menerima umpan balik terkait tulisan mereka, dan proses umpan balik akan terus berlangsung sampai tulisan mereka memenuhi standar penilaian. Selain membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, penggunaan aplikasi ini juga akan memberikan dukungan kepada guru. Sekian dari presentasi kami, terima kasih sudah menyimak. Melangkah menuju masa depan berliterasi dengan mentoring, solusi digital untuk generasi muda Indonesia.